Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fauzan, dengan NIM 6670250128. Dengan dibuatnya video ini, saya ingin memenuhi nilai UTS saya di mata kuliah pengantar ilmu politik. Dan dibuatnya video ini, saya ingin menjelaskan jurnal Bung Ebi yang berjudul Tirani DPR atas negara menggugat kuasa DPR RI menuju efektivitas pemerintahan, karya Bung Ebi yang diterbitkan pada tahun 2017. Setelah menjelaskan jurnal ini, saya juga akan membandingkannya dengan 5 jurnal internasional yang relevan. Baik, langsung saja. Jurnal ini membahas bagaimana kekuasaan DPR RI yang terlalu besar justru dapat menghambat efektivitas pemerintahan. Nah, Bung Yebi menyebut fenomena ini sebagai tirani DPR, yaitu kondisi ketika DPR bukan hanya mengawasi, tetapi juga mengendalikan jalannya pemerintahan melalui tarik ulur politik dan transaksi elit. Nah, ada 3 poin besar yang dikemukakan oleh Bung Ebi. Pertama, DPR memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pengawasan, budgeting, dan legislasi. Nah, dalam praktiknya, kekuasaan ini sering digunakan untuk tekanan politik, negosiasi pragmatis, hingga bergaining kepentingan. Nah, kedua, dominasi DPR membuat pemerintahan tidak efektif. Banyak kebijakan politik tertunda, terganggu, atau bahkan karena kompromi politik antar fraksi. Atau berubah karena kompromi politik antar fraksi. Ketiga, fungsi check and balance tidak berjalan dengan sehat. Untuk memperbaiki hal ini, penulis yaitu Bung Ebi mengusulkan perlunya memperkuat eksekutif, menata ulang wewenang DPR, dan membatasi praktik politik transaksional. Intinya, jurnal ini menyatakan bahwa Indonesia butuh hubungan eksekutif legislatif yang lebih seimbang agar pemerintahan berjalan lebih efektif. Baik, 5 jurnal internasional yang saya gunakan untuk membandingkan analisis Bung Yebi, dan semuanya membahas tema kekuasaan legislatif, efektivitas eksekutif, dan dinamika politik institusional. Yang pertama adalah buku Sugard dan Carey tentang President and Assemblies. Mereka menjelaskan bahwa keseimbangan kekuasaan sangat penting. Ketika satu lembaga terlalu kuat, pemerintahan menjadi tidak efektif. Ini sejalan dengan kritik Bung Yebi terhadap dominasi DPR. Yang kedua adalah tulisan Scott Mainwaring tentang sistem presidensial dan multipartai. Nah, di sini Mainwaring menunjukkan bahwa sistem multipartai cenderung melemahkan eksekutif dan malah memperkuat parlemen. Kondisi Indonesia digambarkan Bung Yebi sangat cocok dengan teori ini. Lanjut, yang ketiga adalah konsep delegatif demokrasi dari Guillermo O'Donnell. Meski konteksnya berbeda, O'Donnell melihat eksekutif terlalu dominan. Keduanya sama-sama melihat bahwa ketidakseimbangan kekuasaan merusak kualitas demokrasi. Lanjut, yang keempat adalah datang dari teori veto player dari George Sebelius. Ia menjelaskan bahwa semakin banyak aktor politik yang memiliki hak veto, semakin lambat pembuatan kebijakan. Hal ini sangat relevan dengan kondisi DPR yang dijelaskan oleh Bung Yebi. Nah, yang kelima adalah jurnal Stephen Fish tentang kekuatan parlemen. Nah, Fish berpendapat bahwa parlemen yang kuat bisa berdampak positif jika fungsinya sehat,
Namun, jika tidak, maka justru memperburuk demokrasi. Dan inilah yang terjadi di Indonesia menurut Bung Yebi. Dari kelima referensi ini terlihat jelas bahwa analisis Bung Yebi memiliki landasan akademik yang kuat dan relevan secara global. Kesimpulannya, jurnal Bung Yebi menunjukkan bahwa dominasi DPR dapat menjadi hambatan bagi efektivitas pemerintahan ketika dibandingkan dengan berbagai literatur internasional. Kritik ini selaras dengan teori-teori tentang keseimbangan kekuasaan, veto players, dan sistem presidensial multipartai. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.